Ditreskrimsus Polda Jabar melaksanakan pengungkapan perkara tindak pidana pencurian data identitas dengan mengaku sebagai penyedia jasa seksual VCS dan Open BO. Jajaran polisi lalu lintas Polres Pemalang belusukan ke tengah-tengah pemukiman penduduk untuk membagikan bantuan air bersih kepada masyarakat. Sejumlah persiapan venue jelang pembukaan seremoni Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut tengah dilakukan. Upacara pembukaan PON ke-21 Aceh Sumut akan berlangsung di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 9 September 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Trinoldi Wadu, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kita ke berita pertama. Pemirsa, dalam rangka menciptakan Kamtibmas yang aman dan kondusif jelang Pilkada Serentak 2024, unit Patmor yang tergabung dalam Satgas Preventif OMP intensifkan patroli objek vital dan di titik aktivitas masyarakat yang rawan gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Mamuju. Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Iskandar, melalui Kasat Samapta Ibtu Sirajudin menyampaikan dalam patroli ini personel menyasar objek vital, kantor Bawaslu, KPU, serta titik aktivitas masyarakat kawasan pantai yang diduga rawan timbul gangguan Kamtibmas. Dalam kegiatan Patmor ini, petugas berhasil mengamankan sekelompok pemuda yang sedang mengkonsumsi minuman keras di Tugu Landscape Kota Mamuju. Para pemuda yang didapati sedang mengkonsumsi miras ini langsung diinterogasi dan diberikan imbauan untuk memastikan bahwa kelompok pemuda belum sampai mabuk akibat meminum miras. Maka personel patroli meminta mereka melakukan penguatan fisik dengan push up sebanyak 10 kali dan menghimbau mereka agar segera pulang dan tidak mengulangi perbuatannya karena dapat berdampak pada kejadian laka lantas dan gangguan Kamtibmas lainnya. Selain menegur pemuda yang minum miras, petugas juga menyisir beberapa tempat yang berpotensi digunakan untuk balap liar oleh sekelompok anak muda. Dalam melaksanakan patroli tersebut, belum ditemukan aktivitas menonjol yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas di wilayah Kabupaten Mamuju. Polres Sabang melaksanakan konferensi pers terkait kasus tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan pada anggaran pendapatan dan belanja Gampong Bolohan tahap 2 tahun 2024. Konferensi pers digelar di Aula Dira Brata Mako Polres Sabang, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang dipimpin oleh Kapolres Sabang AKBP Erwan. Konferensi pers ini dipimpin oleh Kapolres Sabang AKBP Erwan, dihadiri oleh Wakapolres Sabang, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Kapolsek Sukajaya, Kasih Humas, serta Kanit 3 Satreskrim. Kapolres Sabang mengungkapkan bahwa kasus ini melibatkan 2 orang tersangka yakni AT 29 tahun dan ES 37 tahun. Kedua tersangka diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan barang bukti yang diamankan meliputi 2 unit ponsel, 1 buah korek api, 1 buah tas terbakar, 1 kantong plastik berisi uang sebesar Rp193.205.000 dan 1 buah berangkas warna abu-abu. Modus operandi dalam kasus ini adalah dengan sengaja membakar kantor Kicek dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan menunjukkan seolah-olah berangkas dan uang di dalamnya telah terbakar.
Kejadian ini diduga dirancang untuk menutupi aksi penggelapan anggaran yang dilakukan oleh para pelaku. Kedua tersangka saat ini telah diamankan di Mako Polres Sabang untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun hingga 15 tahun. Sementara itu, Ditreskrimsus Polda Jabar melaksanakan pengungkapan perkara tindak pidana pencurian data identitas dengan mengaku sebagai penyedia jasa seksual VCS dan Open BO. Pelaku memanipulasi korban dengan mengaku sebagai seorang wanita penyedia jasa seksual dan Open BO dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari korban. Ditreskrimsus Polda Jawa Barat melalui Unit 3 Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Barat berhasil mengungkap pelaku dugaan tindak pidana pencurian data identitas pribadi. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Mapolda Jawa Barat menyampaikan bahwa pengungkapan perkara tindak pidana pencurian data identitas adalah pelaku mengaku sebagai penyedia jasa seksual VCS dan Open BO. Kombes Pol Jules Abraham Abbas menuturkan bahwa pelaku memanipulasi korban dengan mengaku sebagai seorang wanita penyedia jasa seksual dan Open BO, mengatasnamakan Borison Management dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari korban sehingga korban mengalami kerugian secara material. Pelapor juga dihubungi oleh beberapa pihak yang mengaku sebagai agen Borison Management yang merupakan agensi Ladies CS dan Open BO. Kemudian dan pihak keamanan layanan privacy. Setelah itu, pelapor atau korban diminta untuk mengirimkan sejumlah uang secara bertahap dengan beberapa alasan tentunya. Uang tersebut pelapor kirimkan ke 2 rekening milik para pelaku, sehingga total kerugian dari pelapor atau korban sendiri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp380.154. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan dengan denda paling banyak Rp12 miliar. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pelaku penjamretan seorang lansia di Jalan Todo Puli, Kelurahan Borong, Makassar, berhasil diamankan Polsek Manggala, Polrestabes Makassar. Pelaku merupakan spesialis kejahatan curas yang menyasar korban perempuan, baik sedang berjalan kaki maupun yang mengendarai sepeda motor. Pelaku jambret yang videonya sempat viral di media sosial berhasil diamankan Polsek Manggala Polrestabes Makassar. Kompol Samuel Toklongan selaku Kapolsek Manggala menjelaskan, pelaku bernama Ardianto alias Ardi alias Midun merupakan buruh harian yang beralamat di Palangga, Kabupaten Goa, berhasil ditangkap Polsek Manggala. Kapolsek Manggala bersama Kasih Humas Polrestabes Makassar AKP Wahidudin dalam konferensi pers di Polsek Manggala mengungkapkan, kasus jambret tersebut terekam kamera CCTV dengan TKP di Jalan Todo Puli, Kelurahan Borong. Korban yang merupakan seorang lansia dijambret oleh pelaku menggunakan sepeda motor. Pelaku menarik dan mengambil paksa dompet korban yang berisi telepon genggam dan sejumlah uang. Tak hanya di Jalan Todo Puli, pelaku juga melakukan aksi serupa di Perumahan Antang Jaya, Kelurahan Bitoa. Untuk kejadian di Perumahan Antang, pelaku juga menggunakan sepeda motor dan berhasil mengambil paksa dompet korban yang disimpan di dashboard motor. Dompet tersebut berisi uang tunai sekitar Rp2 juta serta sejumlah surat-surat penting. Yang bersangkutan pernah melakukan perbuatan yang sama, itu pada bulan Juli. Pada bulan Juli di BTN Antang Jaya, ya,
dengan menggunakan sepeda motor yang berbeda. Jadi yang viral kemarin itu Scoopy, kemudian yang bulan Juli itu adalah NMAX warna merah. Namun tersangka pada saat melakukan kegiatan sama-sama menggunakan sweater yang ini. Jadi ada keidentikan, kecocokan semua, helmnya, kacamatanya dengan sendalnya. Pelaku merupakan spesialis pencurian dengan kekerasan yang menyasar perempuan, baik yang sedang berjalan kaki maupun yang mengendarai sepeda motor. Dari Humas Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Sebuah bus yang mengangkut rombongan anak sekolah TK dan SD milik PT DSP masuk jurang di Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kapolsek Batui, Ibtu Rudi DG Sombong menjelaskan, kecelakaan tunggal tersebut terjadi pada Kamis siang 5 September 2024. Kronologi kecelakaan bermula saat bus bernopol DN 969BXC menjemput kepulangan anak-anak sekolah dari karyawan PT DSP dari Batui menuju lokasi perkebunan Seseba Desa Honbola. Sesampainya di tanjakan sebelum jalur pipa Jobtomori, bus naas tersebut mendadak mati mesin dan mundur hingga jatuh ke jurang kurang lebih 2 meter. Menurut Kapolsek, supir bus tersebut berusaha menginjak rem, namun karena posisi berada di tanjakan yang tinggi, bus tetap berjalan mundur kemudian terguling. Setelah kejadian, para siswa di dalam bus berusaha keluar dan menyelamatkan diri dari pintu belakang yang dibantu oleh supir. Total penumpang bus tersebut sebanyak 23 orang, terdiri dari 2 anak TK dan 21 pelajar SD. Tercatat 14 pelajar mengalami luka dan dibawa ke Puskesmas Batui. 2 korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk, sementara 9 pelajar lainnya dibawa pulang ke rumah. Untuk saat ini petugas telah mengamankan supir bus dan bus yang berada di TKP. Personil Polsek Muara UIS Polres Kutai Kartanegara melaksanakan pengawalan dan pengamanan prosesi pemakaman jenazah korban kebakaran di kawasan Gunung Belat, Tenggarong. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusyaman melalui Kapolsek Muara UIS Ibtu Triko mengatakan kegiatan pengawalan dilakukan personel Polsek Muara UIS dari RSAM Prikes menuju rumah duka di Desa Muara UIS. Korban diketahui bernama Davi Nuri Dayat, 18 tahun, merupakan mahasiswa asal Desa Muara UIS yang menjadi korban kebakaran di kawasan Gunung Belah Kamis dini hari 5 September 2024. Korban diduga terlelap tidur hingga tidak sempat menyelamatkan diri. Setelah dievakuasi oleh tim gabungan pemadam kebakaran, BPBD, Polres Kukar, Kodim, dan instansi terkait beserta warga masyarakat, mendapati korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Korban selanjutnya dibawa ke RSAM Prikes Tenggarong untuk kemudian oleh pihak keluarga dibawa dan dimakamkan di kampung halamannya di Desa Muara UIS. Sementara itu terkait penyebab kebakaran hingga kini masih dalam proses penyelidikan oleh Polres Kutai Kartanegara. Personel Polres Aceh Barat Daya melaksanakan kegiatan simulasi aksi unjuk rasa Sispam Kota di Mapolres Abdia. Informasinya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.